Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Ini adalah video lanjutan dari video ke Gereja Immanuel sebelumnya dalam rangka review rencana program wisata religi di Jakarta. Teman-teman bisa cek di channel Abu Iko untuk video sebelumnya ya. Di video kali ini aku ingin share pengalaman berkunjung ke Masjid Jami Keramat Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara dan melihat perkembangan setelah revitalisasi selesai dilakukan beberapa bulan yang lalu. Seperti apa informasinya? Yuk lihat selengkapnya di video ini. Masjid Jami Keramat Luar Batang atau yang biasa disebut Masjid Luar Batang adalah bangunan ibadah bersejarah di kawasan utara Jakarta, teman-teman. Lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan Waduk Sunter. Di sekitar masjid terdapat pemukiman penduduk, Kampung Luar Batang sebutannya. Ini adalah salah satu pemukiman yang sudah terbentuk sejak lama, seiring dengan perjalanan sejarah Masjid Luar Batang di Jakarta atau konon Batavia dan Jayakarta namanya. Masjid ini adalah bangunan ibadah bersejarah karena dibangun pada abad ke-18 oleh seorang ulama bernama Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Aidrus atau yang sering disebut dengan Habib Hussein. Beliau juga dimakamkan di masjid ini dan sampai sekarang banyak jemaah yang datang untuk beribadah dan berziarah ke Masjid Luar Batang. Salah satu ikon dari masjid ini adalah keberadaan dua menara kembar di kedua sisi masjid seperti yang teman-teman lihat sekarang. Mungkin teman-teman ada yang sering lihat kedua menara ini atau pernah lewatin waktu di jalan tol atau saat main ke Jakarta Utara. Menara ini dibangun sekitar tahun 2010 yang lalu dan sampai sekarang masih menjadi salah satu ciri khas dari masjid ini. Apalagi sekarang catnya udah diperbaharui dan makin kelihatan bagus dan keren banget dari kejauhan. Dan aku beruntung banget teman-teman bisa punya kesempatan untuk naik ke salah satu bagian dari menara kembar di Masjid Luar Batang. Ya, jadi menara di Masjid Luar Batang ini adalah menara yang kelihatan dari jauh dan jadi ciri khas yang memang melekat kuat di Masjid Jami Keramat Luar Batang. Nah, sekarang pengurusnya membolehkan aku untuk naik ke atas menara ini lewat tangga melingkar ini dan kita akan lihat bagaimana situasinya. Waduh, begitu? Mana muat? Muat. Serius nih? Serius. Segini? Hah? Serius nih muat? Muat. Apalagi yang atas lebih kecil. Iya. Woi. Bang Isan mau minum ya? Nih. Dan ternyata ada lagi di atasnya ya Pak? Ada. Masih 2 lantai. Masih 2 lantai lagi. Lantai sini aja Pak. Cukup Pak. Oke, kita coba lihat ya. Kita mengelilingi menaranya. Oke. Jadi menara ini menara kembar dan memang menjadi salah satu sarana untuk penanda waktu azan untuk sholat. Lumayan juga. Tapi seru bisa naik ke atas ini. Dan masih ada 2 lantai lagi. Jadi ada 3 ruangan. Aku kayak di ruangan pertama, ada lagi ruangan di atasnya dan ada lagi yang lebih tinggi lagi. Bapak sering naik sini, Pak? Bersihin sini, Pak? Nggak takut tinggi, Pak? Aman ya? Tingginya berapa sih, Pak, kalau sampai atas? Hampir 60-an. Hampir 60 ya? Wow. Tuh teman-teman tingginya segitu.
keren. Dan ini Oh, yang sebelah sana enak, lebar, cuma tangganya begini. naik kerangkak. Wah, keren. Airnya kalau yang sebelah sana. Oh gitu. Tapi ini kembar kan ya? Desainnya sama ya? Nah, sama. Nih, ini catnya baru ya? Iya, kemarin. Oh, ini ada tayangan nih. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, Ngap. Luar biasa ngap. cuma masalahnya baliknya ini nih. Bisa ya? Segini loh, lihat tuh. Apalagi yang di atas, Pak. Cuman di bawahnya tuh kita ngeliat udah air karena di situ penampungan air. Ada penampungan air. Terus Oh, ini kan oke. nggak ada penampungannya. Iya. Nah, baliknya gimana nih? Ajarin nih. Oh, tinggal masuk. Kirain aku mundur. Enggak ya? Oh, gitu. Kita coba ya. Lumayan. Coba. Siarap. Coba. Emak, jangan. Muat sih. Cuman ya berasa juga. Enggak, udah. Nih. Tangganya yang ke atas lagi tuh. Wah, pas. Pada pertengahan 2021 lalu, Masjid Luar Batang direvitalisasi untuk meningkatkan kenyamanan jemaah dalam beribadah ataupun para peziarah dan wisatawan umum seperti aku ini, teman-teman, ketika datang ke bangunan cagar budaya ini. Revitalisasi katanya sebagai bagian dari konsep wisata religi yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan. Beberapa bagian bangunan masjid diperbaiki, dibangun, dicat ulang, dan ditingkatkan kualitasnya untuk memberi kenyamanan lebih bagi para jemaah dan pengunjung. Lalu apa sih dampak nyata pasca revitalisasi ini? Nah, aku mencoba mendapatkan jawaban ini lewat ngobrol dengan Daeng Mansur, Sekretaris Umum Dewan Kepengurusan Masjid Luar Batang. Jadi yang pasti kita kan banyak pengunjung dari daerah ya, dari Kalimantan, dari Indonesia Timur lainnya atau dari Sumatera. Mereka kaget, dia pikir ada perluasan lahan. Karena di sini tadinya ini kan ada tempat wudhu nih. Sekarang ini nggak ada tempat wudhu, jadi plong gitu kan. Kemudian ini yang tadinya terbuka terus ada kanopi, ya mereka terkaget-kaget. Jadi banyak yang selfie kalau saya bilang. Itu mungkin di atas 70% kali, karena kalau saya perhatiin hampir semua orang di sini pasti selfie. Atau dia foto bareng, yang selama ini orang jarang banget yang lakukan itu. Padahal lahannya masih sama ya? Lahannya masih sama. Cuma kelihatan lebih lega. Iya, ini pun juga orang bilang, kok jadi lebih lega ya, lebih lapang ya. Saya Emang- bilang, nggak ngerti deh. Cuma karena mungkin lantainya diganti kali ya, dengan batu andesit namanya ya. Ini lebih Iya. keren. Yang tadinya mungkin kotak-kotak kecil-kecil, kelihatannya sempit. Dengan pakai bahan ini, kelihatannya di lapang. Kalau boleh tahu, yang diubah atau yang dipugar itu apa aja sih? Bagian-bagian ini? Heeh. Kemudian atap ini juga nih diperbaikin. Mm-mm. Kemudian apa nih yang lubang angin ini? Itu diganti yang tadinya dari kayu. Heeh. Lantai, tempat duduk banyak banget sih. Banyak ya? Banyak. Ada Sound system juga diperbaikin sampai ke fasilitas wudhu. ada cerita-cerita dari jemaah nggak yang ngelihat perubahannya terus ngobrol ke Daeng? Ya itu banyak banget yang kaget. Terutama yang dari daerah. Kalau orang sini pun juga ada yang, loh kok tahun kemarin saya kemarin belum begini ya gitu kan, dia datang udah. Dan dulu nih orang jarang nggak mau nongkrong. Sekarang orang datang tuh langsung duduk Duduk bareng. gitu. Dan kita juga kerjanya yang tadinya jarang nyiremin lapangan ini. Sekarang tiap hari pasti kita siram kalau malam tuh. Kita sikat, kita bersihin. Wah, keren banget. Iya, jadi tiap malam tuh teman-teman kalau lihat kotor, kecuali kalau hujan ya. Kalau nggak ada hujan dibersihin. Iya. Langsung dibersihin. Oke, sebentar. Nah, sekarang kalau ngomongin soal ini kan cagar budaya. Yes. Cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat di luar Batang. Ketika orang-orang datang ke sini, baik itu yang mau beribadah atau mau berziarah ataupun mungkin yang mau berwisata, Iya. mereka akan mendapatkan info atau keunikan apa aja sih di luar Batang ini? Kalau saya perhatikan orang ada dua hal sih ya dia dapat kalau ke sini ya. Dia dapat kuliner zaman dulu atau kuliner khas daerah. Oh gitu. Terutama di malam Jumat ya. Oh,
Itu makanan-makanan yang tiap hari belum tentu kita temui di malam Jumat pasti ditemuin. Wah, keren banget. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berziarah ke sini kan juga kita kadang-kadang cerita tentang historinya. Gitu. Jadi selain berziarah, kulinernya juga hidup. Dan ini kalau malam Jumat, mobil udah nggak bisa masuk. Benar. Udah penuh sama pedagang. Terus kedepannya nih, harapannya dari, kan Pemprov punya konsep wisata religi. Iya. Jadi bukan hanya sekedar beribadah, tapi juga bisa belajar lagi, tahu Yes. bagaimana, kenapa sih rumah-rumah ibadah ini ada dan menyertai perkembangan masyarakat. Iya. Kedepannya rencana yang akan dilakukan oleh teman-teman di luar Batang? Kemarin sih Pemprov udah melakukan ya, tapi baru menyiapkan ruangan untuk galeri. Memang permintaan kita seperti itu, tapi belum terisi karena mungkin faktor anggaran atau apa ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa atau tahun depan bisa terpenuhi. Karena kita kan capek juga loh, kalau setiap orang datang nanya capek juga. Jadi kalau kedepannya setiap malam Jumat galeri itu kita buka. Orang silahkan masuk, lihat gambar-gambar, ada narasi, ada video dan sebagainya. Bahan-bahannya sudah kita siapin, cuma untuk aplikasinya kan biayanya lumayan. Dan pasti butuh proses ya Yes, ininya ya. betul. Kita lagi proses ngumpulin data segala macam. Bahkan saya udah buat tulisan. Jadi yang kami tulis ini bukan tentang hanya luar Batang, tapi satu kawasan Sunda Kelapa. Wow. Dari zaman kerajaan Tarumanegara sampai paling tidak di zaman Hindia Belanda. Wow, lengkap banget dong itu ya. Ya mudah-mudahan sini lagi proses. Wow, keren. Dan kalau kayak orang kayak seperti aku nih ingin datang ke sini, boleh nggak ya? Boleh kan ya? 24 jam. 24 jam. Ya, di sini kita nggak hanya Islam loh. Jadi non Muslim pun banyak yang datang. Cuma memang ada aturan. Betul. Yang non Muslim nggak boleh masuk ke area ibadah. Tapi kalau mereka mau berziarah ada tempat. Oh. Jadi dari zaman dahulu kala yang ziarah ke sini tidak hanya Muslim. Nah, bahkan di makam di dalam tuh di sebelahnya Habib Husin itu orang Chinese. Nebok Seng nama Chinese-nya, nama Islamnya Haji Abdul Qadir. Dan itu memang udah jadi bagian ya di sini ya. Wow, keren. Kampung ini pun dulu juga banyak Chinese-nya. Dan mereka kan karena ekonominya meningkat, bagus segala macam, sekarang tinggalnya di Muara Karang. Tapi masih sering pada datang ke sini nih. Bisa sebulan bisa 3-4 kali mereka datang nikmatin itu malam Jumat makanan. Wow, ini kayaknya beneran harus kesini lagi buat nikmati wisata kulinernya ya. Kita terbuka. Kalau kuliner itu malam Jumat. Wow, keren. Malam Jumat. Malam lain nggak ada, hanya malam Jumat. Sip, kalau gitu makasih banyak Daeng. Siap. Makasih banyak udah boleh datang ke sini. Bukan cuma sekedar lihat perubahannya, tapi ternyata sejarahnya luar biasa ya. Iya, sejarahnya panjang. Panjang. Nanti mudah-mudahan bisa kita bagi. Wah, jadi tertarik nih teman-teman untuk datang ke sini lagi karena penasaran dengan wisata kuliner di luar Batang. Daeng Mansur dan pengurus masjid dalam obrolan-obrolan di sela kunjungan aku juga berharap nih ada integrasi antara wisata religi dengan wisata sejarah lainnya di Jakarta Utara seperti dengan Pelabuhan Sunda Kelapa, Kompleks Museum Bahari, dan sebagainya karena memang tempat-tempat ini punya kaitan sejarah yang kuat banget dalam membentuk kota Jakarta. Dan pastinya nanti memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para wisatawan atau pengunjung tentang perkembangan sejarah dan keberadaannya sekarang. Mudah-mudahan sih harapan itu bisa didukung juga oleh para pihak termasuk Pemprov DKI Jakarta ya. Ya, setelah puas berkeliling di area luar Masjid Luar Batang, aku juga penasaran nih dengan suasana di dalam masjid. Tapi karena ada aturan kalau non-muslim tidak boleh masuk ke area ibadah, maka aku minta tolong salah satu pengurus untuk mengabadikan suasana di dalam masjid. Teman-teman penasaran dengan kondisi di dalamnya? Ini dia sebagian dari kondisi di dalam Masjid Luar Batang.
Wah, menarik sekali bisa berkunjung dan belajar banyak dari bangunan bersejarah Masjid Jami Keramat Luar Batang di Jakarta Utara ini, teman-teman. Ayo yang belum pernah berkunjung ke sini, cepetan segera ke sini karena banyak banget hal yang bisa teman-teman explore. Lokasinya juga mudah ditemukan, aksesnya juga bisa menggunakan bus wisata Transjakarta atau transportasi umum lainnya. Oke, itu tadi informasi dari aku, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya, jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita, subscribe channel YouTube Abu Iko untuk dapetin informasi terbaru dan menarik seputar perkembangan kota kita. Makasih banyak, dah.